Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu, diskusi akhir pekan. Nah, diskusi titik temu disiarkan juga oleh radio daerah. Di antaranya ada PAS FM Cilegon, ada radio RM Radio di Manggarai, NTT, lalu Rais Radio di Belitung, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ada SN Radio di Bandar Lampung, ada Galasika Radio di Luwu Sulawesi, ada Hot Radio di Serang, ada Pesona FM Wonosobo, ada Radio Star Mandailing Natal Sumatera Utara, ada Radio Ganjar, ada Radio Gema Sonata Cirebon, ada Radio Harbos di Pati. Nah, acara-acara ini bisa juga didengarkan di sejumlah radio-radio itu di daerah-daerah. Nah, saya ingin ke Bung Sam lagi. Bung Sam, tadi ada yang menarik dari Bung Saidiman, bahwa kalau melihat hasil surveinya itu pengaruh wakil dari sisi elektabilitas itu nggak besar-besar amat. Karena itu menurut beliau, bagi Pak Prabowo ada banyak pilihan. Meskipun menurut beliau pilihan bagi Pak Prabowo itu salah satu pertimbangannya adalah untuk melengkapi koalisi, karena nggak bisa mencalonkan sendiri. Sementara bagi Ganjar itu pilihannya relatif kemungkinan besar di luar partai, karena secara ini ketentuan PDP bisa maju sendiri gitu. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Setuju saya. Jadi setujunya gini, tidak signifikan itu ketika hasil akhirnya, tapi itu menurut saya tetap signifikan kalau itu diubah, bisa berubah juga anggarannya. Misalnya, kalau Mas Anies percaya ilmu pengetahuan, hasil riset, dia pilih AHY kemarin. Oh, emang Bung Sam mau mengatakan Bung Anies tidak percaya ilmu pengetahuan? Menurut saya tidak. Dia tekannya mejanya Pak Surya Paloh, Pak. Ketika meja digebrak sama Pak Surya harus pilih Muhaimin, ya pilih Muhaimin dia. Oh, gitu. Itu artinya sebenarnya memang Pak Anies itu petugas partai Nasdem. Oh. Iya, cuma nggak mau ngaku kan. Beda dengan sebelah satunya, jujur mengaku sebagai petugas partai. Oh gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu menurut saya yakin itu akan beda. Ini buktinya ketika memilih Caimin, itu memang sesuai dengan hasil survei sebelumnya bahwa Caimin itu elektabilitasnya di bawah AHY. Makanya pengaruh dari 20,4 ke 16. Dan kita tunggu seminggu 2 minggu ke depan sampai akhir bulan ini pun angkanya menurut saya sama, bahkan mungkin cenderung lebih turun lagi. Kenapa? Saya tambahin lagi. Memilih Muhaimin selain tidak berbasis elektoral, memicu konflik. Tadinya ketika Anies AHY, PBNU tidak pernah mengatakan bid'ah. Hari ini ketika memilih Muhaimin, Menteri Agama yang adiknya Ketua Umum PBNU mengatakan bid'ah. Ketua Umum PBNU mengatakan tidak ada wakil PBNU. Justru menghasilkan fireback kepada Anies Baswedan. Bukannya Anies memenangkan hati suara NU, tapi Anies justru menghasilkan resistensi dari orang tua di NU. Itu untuk Anies. Ya. Untuk dua kan belum disebut namanya ya. Ya, itu tadi pertimbangannya. Bagaimana menurut Anda? Jadi menurut Bung Saidiman, kalau Ganjar dia kemungkinan akan memilih atau peluang untuk memilih orang di luar partai itu cukup besar. Nah, kalau di luar partai, nama yang muncul tuh siapa aja? Ini saya pernah kuyun dengan teman saya Pak Sebas yang di Golkar, bukan Pak Sebas, yang lainnya. Jadi teman saya kan sama dengan Pak Fuad berpikirnya, kalau Mas Ganjar kan memilih Mas Ridwan Kamil kesulitan karena partainya tidak ikut mendukung. Saya bilang itu salah berpikir Anda. Kan Golkar biasa begitu. Nah, justru saya itu Golkar itu kebiasaan. Setiap periode kalau mau jadi ganti ketua umum itu selalu salah memilih presidennya. Oh gitu. Nah, sehingga nanti yang benar itu yang jadi ketua umum berikutnya gitu. Itu biasanya begitu. Golkar itu sudah jalannya atau takdirnya nggak tahu juga saya. Ya, jadi. Tapi kelihatannya Bung Sam ini cenderung ke mengarahkan Ganjar ke Ridwan Kamil nih. Saya sebetulnya tadi
saya mencoba konsisten kepada ilmu pengetahuan basisnya. Kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, ya seperti itu faktanya, Pak. Saya nggak kenal Mas Ridwan, nggak pernah ketemu. Mas Ganjar ya zaman dulu ketemunya. Ya saya bilang, itulah ilmu pengetahuan menyajikan seperti itu. Oke, kalau bukan orang partai, selain Pak Ridwan kan partai. Ya memilih Pak Mahfud pastinya. Siapa menurut Bung? Siapa yang bukan orang partai? Pak Mahfud juga orang partai kok dulunya kan. Ya, dulu. Pak Ridwan juga baru masuk partai. Lama. Jadi kecenderungannya ini ada di Pak Mahfud sama Ridwan. Menurut saya begitu. Dan saya dengar tadi kan pengambil keputusan tertinggi PDI Perjuangan kan ketahuan siapa Ibu Ketua Umum kan. Yang saya dengar yang sudah pernah ketemu Ketua Umum adalah Pak Ridwan Kamil. Atau Kan sudah jatuh cinta kata saya. mungkinkah kalau Ibu Mega mencalonkan di luar yang kita bicarakan? Saya sampai sekarang yakin Ibu Mega yang dikatakan orang tidak rasional itu sangat rasional menurut saya. Sejak memilih Pak Jokowi sebagai calon presiden di 2014, Mbak Mega sudah menunjukkan rasionalitas dirinya. Itu jam 13.30 setelah pemilihan pileg, Mbak Mega diwawancarai televisi nasional dan mengatakan insinyur Joko Widodo sebelum pilpres berlangsung. Itu Mbak Mega konsisten dengan apa yang dipikirkan. Jadi menurut saya Mbak Mega lebih rasional dibanding Pak SBY. Karena Pak Mega tetap berdasarkan fakta ilmu pengetahuan yang diusung partainya. Ada terbaik berdasarkan hitungan survei. Bukan seperti Pak SBY yang saya nggak tahu, mungkin ngotot sampai hari ini untuk anaknya. Ya berarti kan lebih rasional Mbak Mega dibanding Pak SBY. Saya ke Bung Pange dulu. Ya, Bung Pange. Itu Anda setuju bahwa Pak Ganjar atau PDIP kemungkinan akan memilih calon di luar partai politik? Ya. Dan kalau memilih di luar partai politik tadi, karena Bung Saidiman mengatakan ya nggak penting-penting amat alasan elektoral tadi bagi PDIP, nggak ada urgensi juga alasan partai politik. Oke. Ya, kalau kita melihat, kalau kita benar-benar berpijak pada survei, ya memang nggak harus. Tapi walaupun sekarang PDIP sudah dengan satu partai sendiri aja sudah bisa maju. Walaupun sekarang kan yang dukung itu partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen juga. Walaupun ya misalnya ada Hanura, ada Perindo, ada P3 aja ada. Tapi ini masih akan jadi, yang saya lihat PDIP patokannya bukan itu. Patokannya bukan masalah partai atau non partai, tapi tempat-tempat di mana suara dari Ganjar Pranowo ini bolong, itu yang harus diisi gitu. Okay. Jadi kalau kita mau lebih tajam lagi, Bang Sebas, ini sebenarnya ke depan nih kalau orang bicara tentang PDIP, Ganjar kemana, itu udah spesifik itu daerah-daerah mana yang perlu diisi, yang Ganjarnya kalah. Simpelnya gini lah, daerah mana yang Ganjarnya per provinsi. Atau bahkan kalau mau lebih hebat lagi, dibikin lagi pilihan-pilihan lagi, tapi terutama provinsi lah yang jelas-jelas kalah, malah kalau bisa mungkin kalah telak sama Prabowo atau Anies Baswedan. Dari situ calonnya. Sekarang kalau kita bicara itu, makanya sekarang yang beredar pun namanya masih itu aja akhirnya. Ridwan Kamil kan bisa dibilang baru kejutan, karena apa? Di sini saya sedikit banyak setuju juga dengan Bang Samuel mengatakan bahwa ini PDIP yang sekarang juga benar-benar PDIP yang sudah jauh lebih rasional gitu, lebih rasional, bukan hanya Bu Meganya, tapi secara partai juga sudah jauh lebih rasional lagi. Kenapa? Karena mereka melihat dengan munculnya Ridwan Kamil ini, dibilang sudah sampai ketemu segala macam, itulah di situ level rasionalitasnya. Kenapa? Berusaha mengisi mana-mana yang bolong-bolong itu. Jadi nggak terkunci sama pilihan-pilihan yang muncul selama ini yang itu aja. Jadi kita ngelihatnya gitu, Bang. Tapi kalau saya melihatnya tetap masalah faktor partainya ini akan menjadi pengaruh juga buat PDIP. Dan tadi yang menariknya memang kalau kita lihat sejarahnya Golkar ini, sejarah Golkar ini menarik karena apa? Karena kita bicara kan kalau berkuasa semuanya kan pasti akan merapat juga. Tapi kalau dibicara tendensi, memang tendensi Golkar cepat untuk kalau udah jadi presidennya, dan itu peluangnya sangat tinggi lah kalau kita ngelihatnya gitu, Bang. Oh gitu ya. Jadi kalau saya lihat
berdasarkan pertimbangan survei tadi lebih cenderung ke Ridwan Kamil. Ya, kalau saya lihat masih nama yang beredar terutama yang 3 lah mengerucut itu Ridwan Kamil, Mahfud MD dan Sandiaga itu masih. Walaupun kelihatan Sandiaga kelihatan mental-mental, sempat kelihatan mental-mental, tapi kan ini kan kita bicara politik itu kan pertarungan sampai tikungan terakhir karena ketiganya ini bisa dikatakan secara rasional mereka itu menutup poin-poin yang Ganjarnya kurang. Tadi apa? Baik dari sisi daerah, misalnya Jawa Barat tadi itu, karena kan pertarungan itu yang perlu dikejar. Dari sisi untuk menguatkan dari sisi kelompok muslimnya, ketiga ini juga mengisi juga. Itu terutama dari sisi 2 itu, ya mungkin sampai ujung pertarungannya akan di 3 ini nih Bang. Oke, kalau Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo ini memang tadi seperti Bang Saidiman katakan juga nih, masalah partai-partainya ini juga masih agak ngunci-ngunci juga, masih tarik-tarikan. Nah, tapi bisa dikatakan kan kalau Pak Prabowo ini sebenarnya masih, kalau kita bicara simulasi dia diuntungkan karena apa? Banyak irisan antara pendukung Prabowo dan pendukung Anies Baswedan. Kan itu yang di ini. Jadi mau siapapun yang maju putaran kedua nih, either Anies Baswedan atau Prabowo Subianto, itu suaranya tuh akan melompatnya tuh akan lebih banyak ke antara dua ini ya. Jadi yang memang di sini kerja keras PR-nya itu lebih besar itu di Ganjar dalam menentukan siapa cawapresnya. Jadi dan dengan dasar itu cawapresnya sangat penting Bang, karena makanya PDIP juga kelihatan serius sekali dan juga bahkan kita bisa katakan PDIP sekarang tuh PDIP mirip-mirip Golkar zaman dulu gitu. Mana ada sih PDIP kelihatannya kayak pecah gini segala macam, kan belum ada sejarahnya PDIP kayak begini gitu. Kalau PDIP pecah itu ya zaman tahun 96, 97 dulu atau jauh-jauh sebelumnya. Tapi yang ada tuh cuma hanya flux-flux kecil. Tapi sekarang kan kelihatan kayak ada kubu-kubunya yang ini segala macam. Ini jangan-jangan PDIP pun juga jauh lebih keren lagi nih berpolitiknya, bisa jadi Bang ini. Dan jadi kalau untuk di sini kalau bicara di pasangan mana cawapresnya akan paling menentukan untuk Ganjar Pranowo, itu yang paling menentukan. Karena tadi perlu diisi, karena tadi Anies dan Prabowo ini suaranya ini bisa saling mengisi nanti kalau ada salah satu di antara keduanya yang tidak maju ke putaran kedua kan. Walaupun makanya Ganjar sekarang kan juga kampanyenya satu putaran. Semuanya itu saya yakin sih, baca survei, nggak tahu tadi baca surveinya sedalam apa ya, kita nggak tahu tiap partai itu. Oke, kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.